Pernahkah Anda bertanya, mengapa perusahaan properti memilih menimbun laut dan menciptakan daratan baru, bukan membeli lahan di darat? Jawabannya, keterbatasan lahan, harga tanah yang melambung, dan proses pembebasan lahan yang rumit. Di kota seperti Jakarta, lahan strategis hampir habis, dan negosiasi dengan banyak pemilik tanah bisa memakan waktu bertahun-tahun. Reklamasi menawarkan solusi, lahan baru tanpa sengketa, tanpa birokrasi berbelit. Pengembang bisa merancang kawasan dari nol, sesuai visi mereka, tanpa batasan tata ruang lama. Laut menjadi kanvas kosong, peluang emas untuk membangun kawasan eksklusif. Kontrol penuh atas desain, infrastruktur, dan tata letak adalah kemewahan yang tak didapatkan di darat. Maka, reklamasi menjadi jalan pintas logis bagi bisnis properti besar. Lautan kini bukan sekadar perairan, tapi aset masa depan yang sangat menguntungkan. Mari bicara angka. Biaya reklamasi memang besar, tapi harga tanah di darat jauh lebih mahal. Dengan skala ratusan hektar, biaya per meter persegi bisa ditekan, sementara nilai jual tanah di pulau buatan melesat tinggi. Properti eksklusif dengan pemandangan laut dijual berkali lipat dari biaya reklamasi. Pengembang membangun infrastruktur modern sejak awal, listrik bawah tanah, limbah terpadu, internet cepat, untuk menarik pasar premium. Konsumen membayar mahal demi eksklusivitas dan kenyamanan. Return on investment proyek reklamasi jauh melampaui proyek konvensional. Meski modal awal besar, potensi keuntungan triliunan rupiah jadi magnet utama. Inilah mesin pencetak uang raksasa yang membuat korporasi berani menantang lautan. Bagi pengembang, reklamasi adalah utopia, kendali mutlak atas lahan, tanpa kompromi dengan tata ruang lama. Mereka bisa merancang kota mini sesuai imajinasi, dari lebar jalan hingga arsitektur, tanpa intervensi luar. Properti di pulau buatan dipasarkan sebagai hunian impian, penuh prestis dan privasi. Branding eksklusif memungkinkan harga jual jauh di atas rata-rata. Proses konstruksi lebih efisien, tanpa gangguan lalu lintas atau warga. Skala besar berarti penghematan biaya signifikan. Semua keunggulan ini memaksimalkan margin keuntungan dan menarik investor besar. Pulau buatan bukan sekadar properti, tapi instrumen investasi kelas atas. Di balik kemewahan pulau buatan, ada kerusakan ekosistem laut, terumbu karang, lamun, dan bakau terkubur. Ribuan spesies punah. Nelayan kehilangan sumber penghidupan, laut berubah jadi gurun bawah air. Reklamasi mengubah arus laut, memicu abrasi, dan meningkatkan risiko banjir di daratan utama. Ironisnya, surga bagi segelintir orang bisa jadi neraka banjir bagi jutaan lainnya. Komunitas pesisir tergusur, akses ke laut hilang, dan penggusuran sering tanpa kompensasi layak. Laut yang dulu milik bersama kini diprivatisasi, akses publik ke pantai makin terbatas. Terjadi segregasi sosial yang kaya menikmati pemandangan laut, yang miskin makin terpinggirkan. Reklamasi menciptakan ketidakadilan spasial yang nyata. Proyek reklamasi tak lepas dari restu penguasa dan permainan kepentingan antara pengusaha dan elit politik. Proses perizinan kerap tidak transparan, AMDAL hanya formalitas, dan regulasi sering ditafsirkan fleksibel demi proyek. Keputusan penting dibuat di ruang tertutup, jauh dari pengawasan publik. Regulasi tumpang tindih, penegakan lemah, dan celah hukum dimanfaatkan pengembang. Praktik koruptif subur, kepercayaan publik pada pemerintah pun luntur. Suara warga sering diabaikan, sementara kepentingan korporasi diutamakan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci yang hilang dalam banyak proyek reklamasi. Apakah reklamasi selalu buruk? Tidak, jika direncanakan matang dan adil. Negara seperti Belanda dan Singapura membuktikan reklamasi bisa bermanfaat jika dampak lingkungan dan sosial dikendalikan. Kuncinya, kajian lingkungan yang kredibel, partisipasi masyarakat pesisir, dan pembagian manfaat yang adil. Keuntungan reklamasi tak boleh hanya untuk pengembang, tapi juga masyarakat lokal, fasilitas publik, ruang hijau, pemberdayaan ekonomi. Reklamasi tak boleh menciptakan pulau eksklusif yang terisolasi dari warga sekitar. Kita harus kritis reklamasi ini untuk siapa? Siapa untung, siapa rugi? Pembangunan harus adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya segelintir orang.